ya 31 nya setengah jam, kemudian dilanjutkan dengan diskusi gitu ya. Diskusinya saya dengarkan, kemudian kalau ada hal-hal yang perlu saya kuatkan nanti saya sampaikan. Ini bisa saya rekod enggak ya? Oh, rekod Recording in progress. Sebelum perkuliahan dimulai, mari kita berdoa dulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan pertolongan untuk kita semua, bisa kuliah dimanapun Anda berada. Berdoa dipersilakan. Cukup, saudara? Ini yang join sudah 9, harusnya 11, 10. Oh ya, ini sudah masuk semua berarti. Dela Puspita izin karena ada kegiatan dari Jakarta. Silahkan Gibran untuk melakukan presentasi bersama Novia, nanti langsung memimpin diskusi. Belum bisa, Pak. Iki carane aku nggo HP ya. Iki carane. Bentar, saya tak join lagi lewat laptop juga. Ini tidak kelihatan kalau di sini tempatnya. Saran saya ini aja Pak Bambang bisa kasih co-hostnya ke yang mau share screen begitu Pak. Oh iya, oke. Nah, Pak Dia sudah. Otomatis bisa. Pak Dia sudah. Novia kok Pak Dia. Yang mau share screen siapa ini? Gibran, Pak. Oh, Gibran. Oke, tak buat. Oke, silakan Gibran. Halo. Bisa mendengar? Oke, silakan dimulai Gibran. Langsung nanti didiskusikan ya. Oke, saya menyimak dari rekaman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bambang dan teman-teman. Di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Gibran Alif Prasetya dan saya Fadia Novita Andani akan mempresentasikan mengenai meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Tarasia. Next. Kemudian ciri-ciri sosial ekonomi dan deskripsi subsektor di negara Tarasia. Negara Tarasia memiliki total populasi sebesar 18 juta, di mana 30%-nya tinggal di daerah perkotaan. Dan rata-rata pertumbuhan tahunannya sebesar 2,5%, di mana 25,6% merupakan usia 0-6 tahun, kemudian untuk 17-4%-nya adalah usia 7-12 tahun, dan 57%-nya untuk 13 tahun ke atas. Total penduduk yang bekerja sebesar 7,2 juta, dengan persentasenya pertanian sebesar 66%, jasa 22%, pertambangan dan industri sebesar 12%. Kemudian rata-rata produktivitas tenaga kerjanya masih rendah, dikarenakan terjadi kelangkaan tenaga terdidik pada umumnya, sehingga perusahaan membutuhkan keterampilan kritis yang beralih ke pekerja asing. Kemudian sistem pendidikan di Tarasia melibatkan 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, dan perguruan tinggi. Next.
tingkat pencapaian siswa kelas 2 masih rendah. Untuk ciri-ciri ini masih termasuk dalam ciri-ciri negara Tarasia. Kemudian kualifikasi pendidikan guru yang masih sangat rendah juga, pengawasan guru sangat buruk, dan fasilitas belajar yang masih kurang memadai. Kemudian ada konsekuensi adanya penekanan pada pengembangan ekonomi pasar terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan dasar kurang mampu. Pembakuan perekrutan pegawai negeri, anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan masih sangat rendah. Kemudian pemerintah tidak memikirkan untuk meningkatkan porsi anggaran pendidikan. Next. Kemudian justifikasi proyek. Masalah yang dihadapi utama yaitu kualitas pendidikan dasar yang masih buruk, dengan ciri-cirinya adalah efisiensi internal yang rendah, stagnasi pendidikan dasarnya, dan kemudian 90% guru tidak terlatih. Kurangnya pelatihan dalam fungsi pengawasan dan manajemen. Ciri yang selanjutnya fasilitas fisik yang buruk, kondisi hidup dan kerja para guru yang buruk. Kemudian tidak ada anggaran untuk in-service training dan 6 TTS kurang dimanfaatkan. Next. Kemudian ada kebijakan yang direkomendasikan kepada pemerintah. Yang pertama, tetap melanjutkan atau membiarkan tren saat ini. Jika tren saat ini dibiarkan berlanjut, pendidikan dasar universal akan mustahil untuk dicapai dalam jangka waktu 20 tahun. Efisiensi internal yang sangat rendah, angka buta huruf yang sangat tinggi, dan kualitas pendidikan dasar yang buruk akan mengakibatkan perlambatan pembangunan sosial ekonomi. Kebijakan yang kedua yaitu dengan promosi otomatis tanpa peningkatan kualitas. Dengan memperkenalkan praktek promosi otomatis tanpa pendidikan berkualitas, akan mencapai pendidikan dasar universal dalam waktu 20 tahun. Karena secara teoritis pendidikan dasar universal akan tercapai dalam waktu 20 tahun karena partisipasi kasar dan bersih sudah mencapai 100% dan siswanya yang lebih tua menghalangi pendatang baru. Kemudian kebijakan yang ketiga adalah promosi otomatis dengan peningkatan kualitas. Next. Tujuan dan strategi keseluruhan dari program dan proyek. Tujuan dari program tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Tarasia melalui kegiatan yang saling terkait. Kegiatan tersebut diantaranya peningkatan kompetensi guru, peningkatan kompetensi administrator atau pengawas, kemudian revisi kurikulum, peningkatan fasilitas fisik, meningkatkan efisiensi internal, kemudian memperbaiki perencanaan dan pengelolaan sistem, dan yang ketujuh adalah memperbaiki sistem evaluasi. Next. Kemudian situasi yang diharapkan pada akhir program tersebut, baik 10-20 tahun yang akan datang, yaitu pencapaian pendidikan dasar universal, pemberantasan buta huruf, kemudian peningkatan efisiensi internal, peningkatan landasan prestasi belajar siswa, kemudian
peningkatan dan pengembangan tenaga kerja. Next. Kemudian pengaturan strategi dan implementasi. Yang pertama ada strategi program, yaitu untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya guru SD yang berjumlah 21.767 dengan kualifikasi sekolah dasarnya meliputi revisi kurikulum dan pengembangan bahan ajar, kemudian penguatan pengawasan, yang ketiga peningkatan infrastruktur pendidikan, dan yang keempat perbaikan perencanaan dan manajemen. Yang kedua yaitu strategi proyek. Ada beberapa alasan kenapa ada peningkatan kompetensi guru diperlukan. Yang pertama yaitu 90% guru tidak terlatih. Yang kedua, latar belakang akademis masih rendah. Yang ketiga, kurangnya dedikasi, harga diri, dan komitmen untuk melayani. Next. Selanjutnya, kegiatan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi guru. Yang pertama ada pelatihan perumahan, kedua ada pelatihan in situ, dan yang ketiga ada pelatihan akhir pekan. Selain tiga kegiatan tersebut juga dilakukan tiga kombinasi. Yang pertama, pendidikan jarak jauh ditambah pelatihan akhir pekan. Kombinasi yang kedua, akhir pekan ditambah pengawasan oleh kepala sekolah. Selama 760 jam atau selama 2 tahun. Yang kombinasi yang ketiga yaitu in situ ditambah dengan akhir pekan, sekaligus juga pelatihan residensial atau selama liburan. Next. Kemudian pengaturan pelaksanaan. Di dalam pengaturan pelaksanaan ini ada Kementerian Pendidikan, yaitu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek. Kemudian komite pengarah yang diketuai oleh sekretaris tetap, dengan fungsinya adalah merumuskan pedoman, membuat keputusan, dan menyetujui proposal yang diajukan. Selain itu juga ada anggotanya adalah direktur berbagai direktorat Kementerian Pendidikan. Selanjutnya gugus tugas yang akan diketuai oleh Direktur Departemen Pendidikan Menengah, yang fungsinya sebagai merencanakan keputusan operasional, menyiapkan dan menyerahkan laporan kepada komite pengarah, meninjau, meningkatkan, dan menstabilkan, kemudian mengkoordinasikan pelaksanaannya. Selanjutnya koordinator proyek. Koordinator proyek langsung di bawah gugus tugas akan menjadi koordinator keseluruhan proyek, dan pada saat yang sama juga akan bertindak sebagai sekretaris ketua tugas. Kemudian ada unit pelaksana proyek yang diketuai oleh Wakil Direktur Departemen Pendidikan Menengah, yang juga menjalankan fungsi-fungsinya, yaitu melaksanakan proyek, mengawasi dan memantau proyek, mengevaluasi proyek, dan menyampaikan laporan dan memberikan umpan balik kepada komite pengarah. Kemudian juga ada kelompok penasehat yang secara langsung melekat pada komite pengarah yang akan bertindak sebagai penasehat dalam hal-hal profesional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gibran. Baik, selanjutnya ada tujuan langsung keluar
itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan in service atau pelatihan di tempat. Untuk pelatihan in service dilakukan melalui melalui 4 pendekatan. Yang pertama ada pelatihan akhir pekan, lalu yang kedua ada pelatihan di tempat atau pelatihan in situ, terus yang ketiga ada pelatihan residensial selama liburan, terus yang keempat ada pengawasan oleh personal terkait. Lalu ada prakegiatan. Untuk prakegiatan ini itu ada dua. Yang pertama ada pencalonan komite, yang kedua ada pembentukan gugus tugas dan unit pelaksana proyek serta koordinat proyek penuh waktu. Lalu ada keluaran 1. Untuk keluaran 1 ini tuh kurikulum yang dikembangkan untuk pelatihan in service atau pelatihan di tempat itu terdapat 5 bidang, yaitu ada matematika, sains, bahasa, pedagogi, dan psikologi oleh gugus tugas. Keluaran 1 itu terbagi menjadi 7 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan melakukan studi penelitian terhadap sampel dan populasi sasaran oleh satuan tugas dan lembaga pendidikan nasional atau disingkat NII. NII itu National Institute of Education. Berlangsung selama 4 bulan pada bulan ketiga hingga ke-6 di tahun 1994. Lalu kegiatan yang kedua yaitu mengirim 6 anggota Satgas dalam pencarian fakta ke negara tetangga yang lebih maju. Berlangsung selama 2 minggu di bulan kelima tahun 1994. Lalu kegiatan yang ketiga yaitu mengembangkan kurikulum untuk pelatihan in service oleh satuan tugas. Berlangsung selama 10 minggu pada Juli hingga pertengahan September 1994. Lalu kelanjutan keluaran 1/4 yaitu mengembangkan dan ajar untuk pelatihan dan peserta pelatihan berdasarkan kurikulum yang dirancang oleh Satgas. Berlangsung selama 1 bulan pada bulan Oktober 1994. Lalu kegiatan kelima yaitu uji coba kurikulum dan materi serta melakukan perubahan bila diperlukan kepada 40 guru yang mewakili sekolah dari baik itu perkotaan, pedesaan, dan daerah-daerah terpencil di berbagai sekolah pelatihan guru atau TTS. TTS itu Teacher Training School di Tara, ibu kota Tarasia oleh Satgas. Berlangsung selama 2 minggu pada November 1994. Kegiatan ke-6 yaitu menyerahkan laporan rancangan kurikulum, materi beserta hasil uji coba kepada panitia acara untuk disetujui. Berlangsung selama 2 minggu pada Desember 1994. Kegiatan ke-7 yaitu memproduksi dan mendistribusi bahan ajar. Berlangsung selama 2 bulan pada pertengahan Desember 1994 sampai pertengahan Februari 1995. Lalu selanjutnya ada keluaran 2 atau output 2. Pada keluaran 2 itu ada 11.000 pelatih yang terlatih, terdiri dari setidaknya itu 30 pelatih inti nasional GNT atau Core National Trainer, 450 pelatih utama MT atau Master Trainer, terus 10.422 kepala sekolah atau Headmaster. Keluaran 2 itu terdiri dari yang pertama kegiatan 1 yaitu menyiapkan program pelatihan secara rinci untuk pelatihan pelatih oleh satuan tugas. Berlangsung selama 1 minggu pada minggu terakhir bulan Desember 1994. Kegiatan kedua yaitu mengadakan workshop 30 pelatih inti nasional CNT atau Core National Trainer di NII atau National, berlangsung selama 2 minggu pada 2 minggu pertama April 1995. Lalu
mohon maaf, ini kegiatan keempat ya. Setelah kegiatan ketiga ada kegiatan keempat, yaitu melakukan kursus pelatihan untuk 10.422 kepala sekolah, sekolah dasar atau primary school yang terdiri dari 3 angkatan dengan durasi masing-masing itu 2 minggu, berlangsung selama 2 minggu pada bulan terakhir pada bulan April sampai 2 minggu pertama bulan Mei 1995. Lalu selanjutnya ada keluaran ketiga atau output 3. Itu ada 20 guru sekolah dasar dengan latar belakang pendidikan sekolah dasar untuk menjadi terlatih. Ada berbagai kegiatan. Yang pertama itu mengidentifikasi populasi sasaran dan membaginya menjadi kelompok serta subkelompok berdasarkan pendidikan dan latar belakang mereka, dan menentukan urutan pelatihan mereka oleh PIU dengan kerjasama Satgas, berlangsung selama 1 bulan pada Desember 1994. Lalu ada kegiatan kedua, yaitu melakukan penelitian in situ, penelitian di tempat di akhir pekan. Masing-masing itu berlangsung selama 3 jam dan 7 jam. Pelatihan ini tuh dilakukan oleh sekolah selama masa sekolah, dan supervisi akan dilakukan oleh pengawas daerah dan kepala sekolah, berlangsung selama 40 minggu per tahun selama 2 bulan. Lalu ada kegiatan ketiga, yaitu mengawasi dan mengevaluasi proses belajar mengajar serta 2 jam seminggu, selama 2 jam seminggu. Jadi kegiatan ketiga ini tuh untuk mengawasi serta mengevaluasi proses kegiatan belajar mengajar selama 2 jam seminggu, dan menyerahkan laporan bulanan ke PIU oleh kepala sekolah selama masa sekolah, berlangsung selama 40 minggu per tahun selama 2 tahun. Lalu lanjutan keluaran ketiga ya, ada kegiatan keempat, yaitu presidensial di TTS. Ini kelebihan S ya, di TTS atau Teacher Training School pada masa liburan sekolah selama 4 minggu per tahun selama 2 tahun, 3 angkatan berarti, mulai April sampai Mei 1995 sampai April hingga Mei 2001. Terus kegiatan kelima yaitu menyusun bahan evaluasi dan melakukan evaluasi jangka menengah pada tahun ketiga pelaksanaan proyek oleh PIU, Satgas, dan dengan bantuan konsultan asing selama 5 bulan pada Oktober 1997 sampai Februari 1998. Lalu kegiatan keenam yaitu merevisi dan memperbaiki jika diperlukan dan memantapkan kurikulum serta materi. Sebuah laporan berdasarkan evaluasi tengah semester akan disampaikan kepada komite sekolah, berlangsung selama 3 bulan pada Maret sampai Mei 1994. Lalu kegiatan ketujuh yaitu melakukan studi dampak terhadap pelaksanaan program dalam hal presentasi siswa, kompetensi guru dengan mempertimbangkan tujuan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan, berlangsung selama Januari sampai Maret pada tahun 2000. Lalu pasca kegiatan, untuk pasca kegiatan ini itu yaitu penyusunan laporan, menyelesaikan proyek untuk menilai efektivitas keberlanjutan proyek tadi. Terdiri dari yang pertama ada masukan atau input. Masukan atau input itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada SDM, sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusia ini itu menyediakan dukungan manajemen, teknis, administratif yang diperlukan selama proyek itu berlangsung. Lalu yang kedua ada fasilitas fisik. Fasilitas fisik yang ada itu seperti ruang kelas, furnitur, dan peralatan TTS atau Teacher Training School, dan NIE, National Institute of Education, yang akan dimaksimalkan efisiensinya. Lalu ada pengeluaran lain-lain, itu termasuk telepon, listrik, ongkos, terus ongkos kirim, air, asuransi, dan lain-lain. Lalu ada masukan dari badan luar negeri.
Masukan dari badan luar negeri itu totalnya kurang lebih sebesar 10.804.824 US dollar. Diperkirakan, ini hanya perkiraan ya, untuk pelaksanaan proyek dan tidak termasuk biaya evaluasi proyek. Lalu yang selanjutnya ada resiko. Resiko yang mungkin membahayakan kelayakan proyek itu ada tiga. Yang pertama, ditinjau dari sudut pandang pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan peserta pelatihan itu dapat mengakibatkan efisiensi yang lebih rendah, kecuali penilaian kebutuhan dan pengembangan kurikulum dirancang dengan baik. Terus ada ditinjau dari sudut pandang sosial politik. Kan semua guru itu tidak dipilih untuk program pelatihan. Tadi kan yang tidak dipilih itu kan seperti mereka yang memiliki latar belakang pendidikan menengah pertama atau atas, itu nantinya akan terpengaruh. Lalu yang ketiga ada sudut pandang administratif. Itu tidak ada, yang ada dua. Yang pertama tidak ada sudut pandang finansial. Terus selanjutnya kurangnya pemahaman tentang proyek tersebut. Selanjutnya ada kelayakan, keterjangkauan, dan keinginan. Untuk kelayakan, ini tuh di proyek itu dinilai layak berdasarkan 3 model, yaitu pelatihan akhir pekan, pelatihan in situ atau pelatihan tempat, pelatihan residensial selama masih liburan, dan pengawasan oleh kepala sekolah. Terus untuk keterjangkauan, dikatakan terjangkau karena pemanfaatan fasilitas fisik yang ada di TTS, Teacher Training School tadi, dan NIE, National Institute of Education, itu sudah maksimal. Lalu keinginan. Hal itu diinginkan karena guru yang tidak terlatih, yang paling tidak itu kualitasnya itu harus dilatihkan. Nah, memberi mereka lebih banyak kepercayaan diri, terus memulihkan kembali kepercayaan di sektor pendidikan, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap kualitas pendidikan dasarnya. Lalu ada pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Yang pertama itu tujuan dari evaluasi itu sendiri, ada 3. Yaitu satu adalah untuk memeriksa apakah tujuan proyek tercapai. Yang kedua ada memperbaiki anomali dan mungkin akan timbul selama pelaksanaan. Terus yang ketiga memberikan masukan kepada instansi. Terus selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi itu dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama ada observasi kelas, wawancara, dan visioner. Lalu selanjutnya ada evaluasi yang diperlukan untuk mengevaluasi diri, yang terdiri dari yang pertama ada profil peserta pelatihan, kinerja itu termasuk pengetahuan, keterampilan mengajar. Terus ada kepuasan, sikap terhadap berbagai jenis pelatihan yang digunakan. Lalu yang ketiga ada sumber informasi berasal dari sekolah pelatihan guru, peserta pelatihan itu sendiri, kepala sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Pak Bambang. Oke, silakan saja untuk didiskusikan. Saya menyimak saja. Mungkin ada yang bertanya, silahkan. Saya izin bertanya. Silahkan Mbak Karisma. Tadi kan dari salah satu slide-nya itu kan ada yang bagian evaluasi. Nah mungkin apa sayanya kurang dengar atau gimana, bagian evaluasi itu kan kita tahu kan evaluasi itu untuk kita mengetahui kalau misalnya program atau proyek tersebut berjalan lancar atau tidak. Nah salah satu yang mau saya tanyakan itu kalian bisa atau evaluasi yang dilakukan program
itu tuh bisa dikatakan kalau program atau proyek itu berhasil atau tidaknya itu apa aja gitu, apa ada poin-poin pentingnya yang bisa dijadikan acuan untuk mengevaluasi program atau proyek tersebut gitu. Sekian. Baik, terima kasih Mbak Karisma. Mungkin ada pertanyaan lagi, ditampung dulu ya. Bagaimana jika sudah tidak ada yang bertanya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Karisma ya. Tadi kan Mbak Karisma bertanya tentang yang intinya itu kalau tidak salah tentang bagaimana suatu program itu dikatakan berhasil atau tidak, seperti itu Mbak Karisma. Iya. Baik, suatu program itu dilaksanakan berhasil atau tidak jika program tersebut itu mampu mencapai tujuan sesuai yang kita harapkan. Jadi kan kemarin kita sudah mendapat, misal ini contoh aja ya, kemarin kan kita sudah mendapatkan kayak membuat program, banyak program-program lah, itu program itu tidak dikatakan sudah berhasil jika sudah tercapai apa yang kita inginkan pada program tersebut. Misalnya kayak kemarin kan saya membuat program tentang bahasa Arab di lingkungan pondok pesantren. Nah, jika program saya dikatakan berhasil, berarti di lingkungan pondok pesantren itu kemampuan bahasa Arabnya sudah sedikit-sedikit itu sudah mulai mengalami peningkatan. Jadi suatu program dilaksanakan dikatakan berhasil itu jika sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tujuan pertama yang ingin kita hasilkan. Seperti itu Mbak Karisma. Mungkin Mbak Fadia bisa menambahkan. Udah ada linknya nih. Ya, izin menambahkan seperti apa yang udah dijelaskan sama Mas Gibran, itu untuk evaluasi itu kan berarti untuk program apa yang dibuat, apa yang direncanakan itu udah tercapai apa yang diharapkan gitu toh. Apa lagi kan untuk di negara Tarasia itu sendiri tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasarnya, diutamakan pada pendidikan dasar. Terus untuk pada pemberantasan buta huruf seperti itu. Jadi evaluasinya itu poin-poinnya pada kualitas pendidikan dasarnya dan untuk akademis pada tenaga pendidiknya atau guru, terus sama buta huruf yang ada di negara Tarasia tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Apakah ada feedback dari Mbak Karisma? Kalau dari saya udah sih gitu ya, apa paham.
Dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi, kami persilahkan. Setengah jam doang.